Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Fahri Rahmat Afrizal, and now I will explain about listening to exercise 9, 10, and 7 to 10. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasan exercise 9 terlebih dahulu. Check it out. Untuk TOEFL exercise 9, mari kita mulai dari pembahasan nomor 2 terlebih dahulu. Sebelum itu, let's listen the question first. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Nah, dari soal tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah yang D. Kenapa yang D yang benar? Kita lihat dulu dari soalnya, yang dimana si pria bertanya apakah ketiga siswa tersebut diterima di universitas. Lalu si perempuan itu menjawab, hanya John yang diterima di universitas. Lalu sekarang kita lihat ke jawabannya. Kita lihat yang A terlebih dahulu. The university accept 3 students. Ini adalah jawaban yang salah karena hanya John saja yang diterima di universitas itu. Sekarang kita lihat jawaban yang B. None of the students is going to the university. Tidak ada siswa yang melanjutkan ke universitas. Ini juga salah karena nyatanya ada John yang bisa diterima di universitas itu. Lalu kita lanjut ke jawaban yang C. John was not accepted. Ini jelas salah karena justru dari ketiga siswa tersebut hanya John yang diterima di universitas itu. Dan sekarang adalah jawaban yang D. Dan ini adalah jawaban yang benar. Two were not admitted. Kenapa benar? Kita lihat dari the woman mean-nya dulu, yang dimana dia bilang hanya John yang diterima. Dan jadi kesimpulannya dari ketiga siswa tersebut ada John yang diterima di universitas itu dan 2 lainnya tidak diterima. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini saya akan membahas yang nomor 6. Sebelum itu, mari kita dengarkan dulu soalnya. Let's listen the question first. Does Steve study very much? He hardly ever opens a book. What does the woman say about Steve? Untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang benar itu adalah yang C. Kenapa? Kita lihat soalnya, yang dimana si pria itu menanyakan tentang Steve ke perempuan tersebut. Pertanyaannya, apakah Steve banyak belajar? Lalu si perempuan itu menjawab, he hardly ever opens a book. Dia hampir tidak pernah membuka buku. Lalu sekarang kita lihat ke jawabannya. Yang kita lihat yang A, he rarely spends time on his course. Dia jarang menghabiskan waktu untuk kursusnya. Buka buku aja jarang. Ini adalah jawaban yang salah gitu. Dia bahkan jarang membuka bukunya, apalagi untuk mengikuti kursus. Lalu sekarang kita lihat yang B. He's an excellent student. Dia murid yang luar biasa. Apakah dengan jarang membuka buku membuat dia menjadi murid yang luar biasa, pintar dan sebagainya? Ini juga jelas adalah jawaban yang salah. Lalu sekarang kita lihat jawaban yang C, yang benar. He never studies. Ini adalah jawaban yang benar dan mencerminkan untuk orang yang jarang membuka buku, bahkan tidak pernah membuka bukunya. Lalu untuk jawaban yang D, his books are always open. Dia bahkan jarang membuka buku, bagaimana buku itu bisa terus terbuka kan? Jadi sudah disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya ini adalah pembahasan terakhir untuk exercise 9. Saya akan membahas soal nomor 10. Sebelum itu, seperti biasa, mari kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Let's listen the question first. Does your broken arm hurt very much? Only if I try to move. What does the man mean? Nah guys, untuk soal nomor 10 ini, jawaban yang benar itu adalah yang D. Kenapa yang D yang benar? Mari kita lihat dari soalnya, yang dimana si wanita itu bertanya kepada seorang pria itu,
Does your broken arm hurt very much? Apakah lengan Anda yang patah terasa sangat sakit? Lalu si pria itu menjawab, only if I try to move. Nah, sekarang kita lihat coba ke jawabannya. Kita lihat yang A dulu. He broke his arm trying to move it. Ini adalah jawaban yang salah karena ini tidak menjawab pertanyaan dari si perempuan itu, yang dimana artinya dia mematahkan lengannya saat mencoba menggerakkannya. Ini tidak menjawab pertanyaan si perempuan itu. Lalu kita lihat jawaban yang B, he only hurt the broken arm. Yang dimana ini juga adalah jawaban yang salah karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari laki-laki itu. Laki-laki itu katakan. Sekarang kita coba lihat juga jawaban C. He only tries to move the broken arm. Dia hanya mencoba menggerakkan lengannya patah. Ini adalah jawaban yang salah juga karena bahkan si pria itu kesakitan jika ingin mencoba menggerakkan tangannya dalam artian yang ia katakan tadi. Nah, untuk jawaban yang benar itu adalah yang D. There's no pain if he rests quietly. Tidak ada rasa sakit jika dia beristirahat dengan tenang. Nah, yang D adalah jawaban yang sesuai untuk yang dimaksudkan oleh pria itu. Alhamdulillah kita telah selesai membahas 3 soal dari exercise 9 dan sekarang kita akan lanjut ke exercise 10 yang dimana saya akan mulai dengan membahas soal nomor 1. Sebelumnya mari kita dengar. Let's listen the question first. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Nah, dari soal nomor 1 ini, menurut kalian jawaban mana yang benar? A, B, C, atau D? Oleh karena itu, mari kita lihat kembali soal yang tadi, yang dimana seorang laki-laki bertanya kepada seorang perempuan, Are you pleased with the exam results? Lalu si perempuan itu menjawab, I couldn't be happier, yang artinya bisa juga saya sangat senang gitu. Lalu sekarang kita lihat ke bagian jawabannya. Kita lihat yang A, she's not very happy. Dia tidak terlalu senang. Jawaban ini salah karena lihat dari soal tadi yang dimaksudkan perempuan itu saja dia senang dengan hasil ujiannya. Jadi jawaban A ini salah. Lalu kita lihat jawaban yang B. She didn't do very well on the exam. Dia tidak mengerjakan ujiannya dengan baik. Tentu jika dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, maka dia tentu tidak akan senang. Jadi jawaban yang B ini salah. Lalu sekarang kita lihat ke jawaban yang C. She could be somewhat happier. Dia bisa menjadi lebih bahagia. Ini bisa benar juga, tapi mungkin kurang tepat. Dan jawaban yang benar itu adalah yang D. She's delighted with the results. Ya, tentu. Dia bahkan sangat senang dengan hasil dari ujiannya tersebut. Setelah membahas soal nomor 1 tadi, sekarang kita akan membahas soal nomor 6. Sebelum itu, mari kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Did any of you get hurt in the accident? We couldn't have been luckier. What does the woman imply? Nah, untuk soal nomor 6 ini, mari kita identifikasi dari soalnya dan dari the woman mean-nya. Lihat dari soalnya, yang dimana si laki-laki ini bertanya kepada seorang perempuan, Did any of you get hurt in this accident? Lalu si perempuan itu menjawab, We couldn't have been luckier, yang artinya kami tidak bisa lebih beruntung. Nah, gimana? Nah, untuk tahu jawabannya, kita lihat dari jawabannya yang A terlebih dahulu. They were not very lucky. Mereka tidak terlalu beruntung. Ini adalah jawaban yang salah. Karena dijelaskan di woman mean-nya aja, kami tidak bisa lebih beruntung itu bisa diartikan bahwa dia sudah sangat beruntung karena mungkin dia tidak mengalami kecelakaan yang serius atau kecelakaan yang parah gitu. Lalu kita lihat jawaban yang B, no one was hurt, tidak ada yang terluka. Nah, ini adalah jawaban yang benar karena
We couldn't have been luckier. Itu juga bisa diartikan tidak ada yang terluka, karena tidak ada yang terluka mereka termasuk orang yang beruntung. Lalu kita lihat C, the accident was unfortunate. Kecelakaan itu sangat disayangkan. Ini juga jawaban yang salah, karena dari kecelakaan itu saja tidak ada yang korban yang terluka. Lalu kita lihat jawaban D, she wants to have better luck. Dia ingin mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Selamat dari kecelakaan saja itu sudah termasuk keberuntungan yang baik. Jadi yang D juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Dan selanjutnya adalah pembahasan untuk nomor 8, dan ini adalah pembahasan terakhir untuk exercise 10. Seperti biasa, kita dengarkan dulu audionya terlebih dahulu. To accept the new position? Nobody wants that job more than I do. What does the woman mean? Nah, kita lihat dari yang jawaban A terlebih dahulu. She wants that job very much. Dia sangat menginginkan pekerjaan itu. Nah, jawabannya A ini adalah jawaban yang sesuai untuk mengisi jawaban nomor 8. Karena apa? Karena tadi perempuan itu bilang, nobody wants that job more than I do. Jadi, dia benar-benar menginginkan pekerjaan tersebut. Sudah bisa disimpulkan ya, bahwa jawaban yang benar untuk nomor 8 itu adalah yang A. Dan untuk ketiga jawaban B, C, D-nya itu adalah jawaban yang salah. Kalian bisa coba identifikasi kenapa bisa salah. Itu karena memang tidak sesuai dari konteks apa yang wanita itu bicarakan. Oke guys, sekarang kita sudah tiba di pembahasan exercise terakhir, yaitu exercise 7 to 10, yang dimana akan dimulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita dengarkan audio soalnya. You could try a little harder. It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Nah, untuk soal nomor 1 ini kita bisa lihat, kita identifikasi dari soalnya bahwa jawaban yang benar itu adalah yang C. She's doing the best that she can. Kenapa bisa yang C benar? Karena pernyataan wanita tersebut menunjukkan bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga dan merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ini menunjukkan bahwa dia merasa tertekan dan tidak mampu memberikan lebih dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, yang mendukung pilihan ini adalah yang C, sedangkan yang lainnya tidak mendukung dari pilihan ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya, soal kedua dari exercise 7 to 10, yaitu soal nomor 4. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dahulu audionya. Really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? Nah, untuk jawaban nomor 4 ini, kita bisa lihat dari pernyataan si wanitanya, karena wanita tersebut menyatakan bahwa keinginannya untuk pindah ke Florida sangatlah kuat. Jadi, jawaban yang tepat dan sesuai untuk ini adalah yang B. It's extremely important to her to go. Karena keinginannya untuk pindah ke Florida sangatlah kuat, bahkan tidak ada yang lebih dia inginkan. Ungkapan I couldn't want anything more menunjukkan bahwa keinginan itu adalah yang terpenting baginya, bukan sekedar ingin atau suka biasa. Jadi jawaban yang tepat untuk mengisi nomor 9 adalah nomor 4 adalah yang B. Sekarang adalah soal terakhir yang akan dibahas untuk exercise 7 to 10, yaitu soal nomor 9. Oleh karena itu, mari kita dengarkan audionya terlebih dahulu. That your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. What does the man mean? Nah, dari pernyataan si pria itu dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang benar untuk mengisi nomor 9 adalah yang A. He did really poorly. Kenapa yang A yang benar? Karena pria itu menyatakan bahwa meskipun ada komentar positif tentang hasil ujiannya,
Kenyataannya dia belum pernah mendapatkan hasil yang lebih buruk. Sebelumnya, ini menunjukkan bahwa hasilnya sangat buruk, bahkan mungkin lebih buruk dari yang dia harapkan. Maka jawaban yang benar, yang tepat adalah he did really poorly, yang A. Terima kasih yang telah menonton videonya hingga selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan I apologize if you found many mistake from me. The less I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.